Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa TV, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa membahas kitab Alam Para Malaikat yang Mulia. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan malaikat penjaga. Sekarang ada lagi malaikat qarin. Malaikat qarin ini nikmat yang Allah berikan kepada manusia dengan nikmat yang sangat besar, alhamdulillah. Karena malaikat ini menuntun kita, mengajak kita, membisikkan kebaikan-kebaikan kepada kita, mengingatkan dari keburukan, melarang dari semua penyimpangan. Dan nanti malaikat qarin ini akan memberikan persaksian di akhirat. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 23, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah malaikat qarin nanti di akhirat, hadza ma ladayya atid. Inilah persaksian yang aku dapat tentang orang ini. Adanya malaikat qarin yang selalu mendampingi manusia dijelaskan di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyaya illa anna Allaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali ditugaskan kepadanya satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Jin qarin mengajak kepada keburukan, melarang dari kebaikan. Adapun malaikat qarin sebaliknya, mengajak kepada kebaikan, melarang dari keburukan. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Apakah Nabi juga ada jin qarinnya? Kata Nabi SAW, iya. Akan tapi Allah menolong aku dalam menghadapi jin qarin, lalu si jin ini Islam. Sehingga jin qarinku tidak memerintahkan aku kecuali hanya kepada kebaikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, fa'aslamu biraf'il mim wa fathiha wa huma riwayatan masyhuratan. Faman rufi'a qal ma'nahu aslama ana min syarrihi wa fitnatihi.
Wa man futiha qal innal qarina aslama minal islam wa sara mu'minan la ya'muruni illa bi khair. Kata Imam An-Nawawi, fa'aslama ini bisa dibaca dua. Bisa fa'aslamu dengan dirofa'kan, didomahkan mim. Bisa juga fa'aslama. Kata Nabi SAW, in illa annallaha a'anani alaihi fa'aslamu atau fa'aslama. Bisa dibaca mu, bisa dibaca ma. Karena huruf Arab kan gundul. Tidak ada fathah, kasrah, dhammah, sukun. Bagaimana kalau gundul bisa dibaca? Ya ada teorinya, ada ilmunya. Itulah ilmu nahwu. Ilmu tata bahasa Arab. Dua riwayat dari para ulama ahli hadis, ada yang dibaca mu, ada yang dibaca ma. Fa'aslamu atau fa'aslama ini masyhur di kalangan para ulama. Adapun ulama yang merofakkan, maksudnya dibaca fa'aslamu, maknanya aslamu ana min syarrihi wa fitnatihi. Maksudnya aku selamat dari keburukannya dan fitnahnya. Jadi si jin korinnya ini tetap kafir. Jin korin Nabi Muhammad SAW tetap kafir. Tapi Nabi selamat dari godaannya, dari fitnahnya, dari bisikannya. Ini makna kalau dibaca aslamu. Kalau dibaca fa'aslama maksudnya dari Islam. Aslama yuslimu islaman. Artinya si jin qarinnya masuk Islam, mukmin, sehingga dia tidak menyuruh apapun kepada Nabi SAW kecuali menyuruh kebaikan, membisikkan kebaikan. Nah, apa yang terjadi pada diri selain Nabi SAW? Maka setiap kita ada jin qarin. Pada dasarnya dia kafir. Mungkin jin itu Islam? Mungkin. Kalau umpamanya jin qarin akan terus mendampingi orang itu. Kalau orang itu ahli ibadah. Orang itu menerapkan sunnah. Orang itu menyampaikan dakwah Quran sunnah. Si jin qarinnya dengar. Terus terdakwahi. Karena jin juga diciptakan untuk ibadah sama dengan kita. Ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Islamnya ada yang soleh, ada yang pikah sebelin. Kata Allah dalam Al-Quran, wa inna minna salihun wa minna duna dhalik. Kunna tara'iqa qidada. Berkata para jin, di kalangan kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Di kalangan jin ada yang Islam, ada yang kafir. Yang kafirnya ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Hindu, Buddha, ateis, macam-macam. Dan di kalangan jin-jin Islam, ada yang Islamnya juga beda-beda. Ada yang Syiah kalau belajarnya ke orang Syiah. Ada yang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabriyah, Qadariyah, ada yang Ahlus Sunnah. Tergantung kemana mereka ngaji. Kalau ngajinya ke kita di sini, waktu hadir kajian, hadir para jin. Dengar apa yang kita jelaskan, ya akhirnya paham, menerima, dan sama seperti kita. Itu yang dimaksud dengan kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Bisa Islam? Mungkin bisa. Islam si jin qarin. Adapun amalan jin qarin dan malaikat qarin diterangkan
dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza awa ar-rajulu ila firashih ibtadarahu malakun wa syaitan." Fayaqulu al-malak, "Ikhtam bi khairin." اختم بخير فيقول الشيطان اختم بالشر فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلؤه فإذا استيقظ قال الملك افتح بخير وقال الشيطان افتح بالشر فإن قال الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول إلى آخر الآية الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فإن وقع من سريره فمات دخل الجنة. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang sudah naik ke tempat tidurnya di malam hari, mau tidur, mulailah malaikat korin dan jin korin beraksi. Berkatalah malaikat, tutup harimu ini dengan kebaikan. Dengan cara pas mau tidur, berdoa, berzikir, baca beberapa ayat yang dianjurkan. Tutup harimu ini dengan kebaikan. Nah, adapun setan berkata, tutup harimu ini dengan keburukan. Jadi ketika sebelum tidurnya itu berdosa dulu, maksiat dulu, lalai dulu, nonton dangdut kayak sambil ngagoler terus seperemnya. Atau buka HP, melihat, menonton, membaca hal-hal yang buruk. Sampai reperem, itu godaan setan tuh. Setiap mau tidur, korin mana yang kita turut. Kalau setiap mau tidur kita buka HP, terus yang dilihat, yang ditonton yang buruk-buruk, atau sambil nonton TV, yang ditontonnya yang diharamkan secara syar'i. Ada musik, ada nyanyian, ada perempuan yang mempertontonkan aurat. Terus sampai repeperem tengah doa. Berarti kita taat kepada siapa? Jin korin. Tapi kalau kita mau tidur, terus kita berdoa, berzikir, baca ayat, maka berarti yang kita turut siapa? Malaikat korin. Nah, kalau umpamanya dia berzikir sebelum tidurnya, berarti kalau berzikir yang diturut malaikat qarin. Maka lalu dia tidur, selama tidurnya malaikat menjaganya. Apabila dia bangun, maka berkata malaikat, iftah bi khairin, buka harimu ini dengan kebaikan. Disuruh langsung ke WC. Minum dulu nggak apa-apa. Sebelum gosok gigi, sebelum apa. Karena kata para dokter, air liur kita bangun tidur mengandung antioksidan yang sangat bagus. Ulah disiduhkan. Terei. Minum air segelas. Air putih, ulah cikopi. Air putih, kumur-kumurkan dulu, lek. Sehat. Karena ada orang iya. 2 gelas, terus gosok gigi, terus wudu, terus sholat. Nah, ini bisikan malaikat qarin. Iftah bi khairin. Sebaliknya, jin qarin, setan berkata, iftah bi syarr. Buka harimu ini dengan keburukan. Begitu koregat bangun, yang dicari apa? HP.
buka YouTube, buka dangdut, gitu. Lihat keburukan. Tidak berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi dua-duanya malaikat korin dan jin korin beraksi pas mau tidur, pas bangun tidur. Kalau orang itu seusai bangun tidur berkata alhamdulillahilladzi radda alayya nafsi wa lam yumitha fi manamiha. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepada tubuhku dan tidak mematikannya selama tidur. Jadi kita tahu berdasarkan ayat Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wa man lam yamut fi manamiha. Allah lah yang telah mencabut nyawa ketika orang mati dan mencabut nyawa ketika orang tidur. Jadi ketika kita tidur itu ruh kita dicabut. Lakwe teringat di bumi alam. Tapi masih ada hubungan antara ruh dengan badan kita. Nanti waktu bangun dikembalikan lagi. Tapi kalau mati dicabut tidak ada lagi hubungan. Misah total dan tidak akan dikembalikan. Makanya ketika kita tidur kita oleh Allah disebut mati. Oleh para ulama disebut al-wafatus sughra. Mati kecil, wafat kecil. Kalau mati beneran, mati besar. Wafat besar. Makanya doa sebelum tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, aku mati dan aku hidup. Maksud aku mati, aku tidur. Aku hidup maksudnya aku bangun. Pas bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan lagi aku setelah dia mematikan aku. Maksudnya membangunkan setelah menidurkan. Disebut mati. Atau dalam doa ini, alhamdulillahilladzi radda alayya nafsi wa lam yumitha fi manamiha. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku ke dalam tubuhku dan tidak mematikannya di saat tidur. Terus membaca lagi alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal arda an tazula. Segala puji bagi Allah yang telah menahan langit dan bumi agar tidak runtuh. Terus alhamdulillahilladzi yumsikus sama an taqwa 'alal ard illa bi'idnih. Segala puji bagi Allah yang telah menahan langit agar tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izin Allah. Pokoknya mah berdoa sebelum tidur, berdoa setelah tidur. Ketika bangun. Maka siapa orang yang saat itu jatuh dari tempat tidurnya lalu mati, kan ada orang karena mimpi lagi tidur jatuh ke bawah ada. Bayangkan lamun ranjangna tingkat gitu, hegmota, kulutuk, kedebut gitunya. Hegte batu di bawahnya atau lantai keras. Bisa mati? Mungkin bisa. Siapa yang berdoa seperti itu lalu jatuh lalu mati, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim, kata Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim walam yukhrijah, walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkan, tidak meriwayatkan hadis ini, tapi hadis ini sahih. Dan kesahihan hadis ini disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jadi itulah yang dilakukan oleh malaikat korin dan jin korin. Berebut pengaruh kepada orang. Saling mempengaruhi. Kalau malaikat korin mempengaruhi kebaikan, kalau jin korin mempengaruhi keburukan. Masih dalam hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam,
Inna lisyaitani lummatan walil malaki lummatan. Fa amma lummatu syaitan fa'i'adun bisyar wa takdzibun bil haqq. Wa amma lummatul malak fa'i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Faman wajada dzalik falyahmadillah wa man wajada al-ukhra falyata'awwadz minasyaitan. Tsumma qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setan itu ada prestasinya, malaikat juga ada prestasinya. Setan qarin dengan setan malaikat dua-duanya punya prestasi, ada keberhasilannya. Kalau orangnya orang kafir, orang durhaka, orang muslim ahli maksiat, lebih banyak setannya yang berhasil. Gampang tuh dipengaruhinya. Malaikat qarinnya pengaruhnya kalah pada diri orang durhaka. Tapi kalau pada diri orang mukmin yang soleh, malaikat qarin yang menang. Jin qarin yang banyak kalahnya. Adapun prestasi setan adalah mengembalikan orang itu ke dalam keburukan dan membuat orang itu mendustakan kebenaran. Pokoknya mah digoda agar murtad, agar dari Islam keluar kepada kekafiran. Atau kalau tidak minimal jadi ahli maksiat. Jadi tukang dosa, jadi orang durhaka. Adapun prestasi malaikat qarin mengembalikan orang kepada kebaikan dan membuat orang itu mempercayai, membenarkan kebenaran. Maka siapa orang yang mendapati dirinya di atas kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Tapi siapa orang yang mendapati dirinya di atas keburukan, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan mengatakan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Atau kalimat-kalimat yang berisi perlindungan kepada Allah. Membaca surah Al-Falaq wa An-Nas itu perlindungan, ya. Lalu Nabi SAW membacakan ayat dalam surah Al-Baqarah 268, asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kefakiran kepada kalian dalam hal infak. Ayat ini tentang infak. Allah menyuruh infak, mengiming-imingi, ngabibita orang ku infak, yang infak itu akan Allah ganti 700 kali lipat. Setan qarin membisikkan, kalau kamu infak uangmu berkurang. Nanti kalau terus-terusan kamu miskin loh. Uang itu hasil keringat kamu, kenapa diberikan ke orang pemalas? Kan gitu tuh. Miskin kamu. Akhirnya gak jadi infak. Bisikan setan qarin ini di apa? Diturut oleh orang ini. Adapun orang mukmin dibisikin oleh setan, kamu miskin loh kalau infak. Kata malaikat, kamu akan kaya kalau infak. Nih ayatnya. Nah golosor itu langsung. Tanpa dihitung-hitung orang itu ya. Orang kaya raya terus dikasih hidayah. Aduh. Keluar uang nate tong borok jutaan. Ratusan juta miliaran ngagolosor gampang. Untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, untuk madrasah, untuk dakwah. Aduh. Aset kita yayasan ini seberapa miliaran, boh tanah, boh bangunan, boh peralatan siaran.
kamera aya sabaraha hiji, puluhan juta satunya teh. Apalagi tanah ratusan juta, miliaran. Di mana eta teh? Tah dari orang-orang kaya yang Allah berikan hidayah. Makanya barokah hartanya, barokah hidupnya. Mengalir deras terus rizkinya. Karena mereka imannya menjadikan mereka lebih taat, lebih menuruti bisikan malaikat qarin daripada jin qarin. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa orang yang ketika digoda oleh setan untuk melakukan tindakan yang melenceng dari syariat, ketika orang itu terzalimi, tersinggung oleh orang, kata setan, hajar, balas tuh. Jangan maafkan, tiada maaf bagimu. Tunjukkan kita kuat. Itu setan. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, kalau kita digoda oleh setan sehingga terjerumus ke dalam keburukan, cepat-cepat ta'awudz. Kadang ya, kadang. Kita lagi diam melamun. Apa yang kita lamunkan? Mengingat kejadian masa dulu yang buruk, kezaliman orang ke kita. Muncul di pikiran kita baru udah puluhan tahun yang lalu. Lalu kita marah kepada orang itu. Padahal orang itu entah sudah di mana umurnya. Lalu kita mikir, kalau waktu itu kita ginikan, kita gitukan terus gitu. Itu bisa panjang. Itu setan. Ada manfaatnya mengingat kejadian buruk masa lalu. Hanya menimbulkan kemarahan, kekesalan yang tidak ada manfaatnya, bahkan kesedihan. Dan itu godaan setan. Bisikan dari setan. Kata Allah dalam Al-Quran, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang beriman sedih. Pokoknya setan itu berusaha agar orang itu sedih, setelah sedih lebih gampang digoda. Gimana caranya? Oleh setan dibisikkan perkara-perkara yang membuat dia sedih. Ingat kepada kejadian-kejadian buruk, mengingat orang-orang yang sudah wafat dari kalangan orang-orang yang kita cintai agar sedih itu. Ingat ke orang tua yang sudah meninggal, anak yang sudah meninggal, sahabat, adik, kakak, kan gitu. Kita ingatnya suka sedih? Suka nangis? Suka. Ada manfaatnya? Tak ada. Kecuali kesedihan dan kekesalan. Itu setan. Allah merintahkan wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu bersedih. Rasul SAW juga berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Kalau Allah melarang kita sedih, Nabi berlindung kepada Allah dari kesedihan. Kesedihan itu salah satu godaan setan, maka wajib kita jauhi. Dengan cara jangan mengingat-ingat perkara yang buat kita sedih. Masa lalu sudah biarkan berlalu. Kalau kita ingat orang tua yang sudah meninggal, jangan mengingat yang membuat kita sedih, langsung kita kirim doa. Doakan. Sampai enggak doa kita kepada orang yang sudah meninggal? Sampai. Ayat, hadis menyatakan sampai. Baik orang tua ataupun orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Punya sahabat, sudah meninggal, kita kirim doa. Mintakan ampunan. Sampai. Kenapa orang-orang menuduh kita berdoa untuk orang mati enggak sampai? Karena mereka
Tidak faham, tidak ngaji, suudzon, salah faham. Yang jadi masalah mengirimkan pahala Al-Fatihah kepada yang mati. Itu yang dibahas. Ada yang menyatakan sampai, ada yang menyatakan tidak. Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai. Imam Ahmad malah menyatakan sampai. Kita nggak masalah. Dalam banyak ayat dan hadis mengirimkan pahala kepada orang yang sudah mati, ya ada yang sampai. Menghajikan orang tua yang sudah meninggal, sampai pahalanya sampai. Hadisnya jelas. Mengumrohkan. Kalau orang tua punya hutang saum nazar, belum terbayar sampai mati, kita bayarkan, kita yang saum sampai. Ulama ikhtilaf masalahnya, tapi nggak masalah. Tapi kalau doa, beda ya antara mengirim pahala bacaan Quran dengan mendoakan mayit, dua hal yang berbeda. Kalau umpama kita ada tetangga meninggal, kita doakan, ya Allah ampuni dosanya. Itu dikabul, iya dikabul. Orang itu diampuni dosanya. Dan kita dapat pahala dari doa kita. Jadi kalau kita umpamanya ingat kepada orang yang sudah meninggal, orang tua, anak, adik, kakak, sahabat, yang diingat itu bukan yang membuat sedihnya, tapi langsung kirim doa. Ya Allah ampuni dia. Selamatkan dia dari azab kubur. Kasih nikmat kubur. Baca tuh sering saya jelaskan, anjurkan, hafalkan doa sholat jenazah. Setelah takbir ketiga. Ketika kita ingat orang tua sudah meninggal, langsung doakan. Kalau orang tua kita bapak, Allahumma gfir li abi atau li walidi, boleh. Warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Ini bukan hanya dibaca ketika sholat jenazah saja. Di luar juga boleh-boleh. Ketika kita berziarah ke kuburannya. Ziarah. Bagus ziarah? Bagus, dianjurkan. Bidah? Tidak bidah. Ini sunnah. Nah, tapi ketika ziarah jangan minta-minta ke penghuni kubur. Jangan melakukan hal yang terlarang di kuburan. Itu yang kita masalahkan, bukan ziarah kuburnya. Ziarah kuburnya bagus. Ketika ziarah kubur, kita berdoa menghadap kiblat. Boleh kuburannya di hadapan kita, tapi menghadaplah ke kiblat. Jadi kita ada di sebelah timur kuburan ya. Sebelah timur kuburan menghadap kiblat. Kalau sebelah timurnya benteng atau jurang, berdoalah menghadap kiblat walaupun membelakangi kuburan. Daripada menghadap kuburan tapi membelakangi kiblat. Berdoa, sebab kita berdoanya kepada Allah. Dan ketika berdoa dianjurkan menghadap kiblat, bukan meminta ke kuburan. Jadi ingat-ingat hadirin sekalian, kalau kita ziarah kubur lalu mendoakan, ingat arah mana kiblat. Oh itu, ya, jangan sampai sebaliknya kiblat di tonggongan, kuburan di harapan, di payunan. Sebaliknya, silakan berdoa, angkat tangan kita, minta ampunan dulu untuk diri kita. Lalu baru minta ampunan untuk si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' markhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal terus sampai wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Doakan sampai ya. Insya Allah kalau mendoakan tidak sedih. Kita umpamanya mau tidur ingat ke orang tua yang sudah meninggal. Jangan diingat-ingat masa lalu kejadian-kejadian yang membuat kita sedih. Jangan. Doakan. Kita nggak hafal dengan itu. Orang mah licik nanti nggak doa hoyong ngapalkan alim gitunya. Ingin banyak berdoa ngapalkan anak nggak mau. Gak apa-apa dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ya Allah hapunten dosa Ibu Rama Abdi.
pasian rahmat aranjeuna sareng saterasna salamatkeun tina fitnah kubur, tina azab kubur, pasian nikmat kubur, teras gugahkeun engke dina dinten kiamat dina pangsae-saena kaayaan. Pasihan naungan teh naon Sundanan pangiuhan di alam mahsyar. Salamatkeun tina jambatan sirata, salamatkeun tina neraka, entengkeun hisabna, lebatkeun ka surga anu pangluhur-luhurna, kumpulkeun abdi sareng para kasepuhan, para putra saderek sareng di surga anjeun anu pinuh kanikmatan. Sok ku bahasa Sunda teh naon. Upami teu apal bahasa Arab. Ku cara kitu orang mau akan jadi bahasa Sunda. Dengan cara demikian kita tidak akan sedih. Tapi akan tenang, akan tentram. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah penjelasan tentang adanya malaikat qarin dan jin qarin ya. Cukup penjelasan kita di pagi hari ini sampai di sini. Nanti insya Allah penjelasan berikutnya akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Dari hadirin dulu, kalau ada yang mau nanya silakan. Mangga Kang Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, maaf ini keidentikan ini penjelmaan jin atau malaikat atau setan atau malaikat sering identik dengan binatang atau hewan penjelmaannya itu. Misalkan ada ini masyarakat berasumsi ada ular misalkan ya, itu jangan dibunuh karena itu penjelmaan dari setan gitu. Apakah keterangan ini betul dan binatang-binatang atau hewan apa saja yang berhubungan dengan ini diantaranya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jin tidak pernah terlihat dalam bentuk asli. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, siapa yang manidda'a annahu ra'al jinnah faqad kadzab. Siapa orang yang mengaku pernah melihat jin, maka sungguh dia telah berdusta. Maksudnya jin dalam bentuk asli. Adapun jin dalam keadaan menyamar jadi orang atau jadi binatang mungkin. Abu Hurairah juga pernah menangkap jin dalam bentuk orang. Karena dia ngambil zakat fitrah yang waktu itu dijaga. Zakatnya berupa makanan. Ditangkap. Nabi SAW juga pernah menangkap jin yang mengganggunya dalam sholat. Tapi itu tidak dalam bentuk asli. Tapi dalam keadaan menyamar. Menyamarnya jadi apa? Jadi orang biasa yang tidak menakutkan. Menjadi makhluk yang menakutkan. Tiga kuntilanak, genderuwo, pocong, naon deui tah. Mun di Bali maleak. Kalau di Eropa mah Dracula, kalau di Cina mah vampir, nukara itu tah. Kalau di daerah Brazil mah mungkin zombie. Itu jelmaan-jelmaan jin. Agar apa? Akidah manusia belok, menyimpang. Lalu beranggapan itu orang yang mati, hidup lagi, gentayangan. Nah, kalau sudah percaya begitu, sudah menyimpang dari Quran dan hadis. Quran hadis menyatakan orang yang mati ruhnya masuk ke alam kubur, nggak bisa keluar lagi.
Terus yang nampak itu apa? Itu jin. Nah, mungkin jin korin orang yang mati itu mungkin. Atau mungkin jin-jin yang lain. Bisakah jin dalam bentuk binatang? Iya, ada riwayatnya. Seorang sahabat pulang dari perang. Menemui istrinya. Istrinya ada di luar. Dia langsung cabut pedangnya. Curiga, cemburu ke istrinya. Ngapain di luar? Kata istrinya, jangan bertindak, lihat ada apa di dalam. Ketika ke dalam ada ular besar. Akhirnya dia bergumul dengan ular itu, mati dua-duanya. Ularnya mati, orang itu mati. Ternyata ular itu adalah jelmaan dari jin. Menunjukkan jin bisa membunuh, bisa membunuh. Dengan cara baik lewat media sihir atau melalui penjelmaan seperti ular tadi. Atau mungkin binatang lainnya mungkin. Selain ular apalagi? Anjing hitam itu jin. Kucing hitam juga jin. Bukan setiap anjing hitam atau kucing hitam jin. Tapi kalau jin mau menampakkan diri dalam bentuk kucing, ular ataupun anjing, itu dalam bentuk selalu dalam bentuk warna hitam. Nah, oleh karena itulah maka sejak saat itu Nabi SAW melarang orang kalau menemukan ular di rumahnya jangan dulu dibunuh. Ya, azan dulu, kalau dia pergi sudah. Kalau ternyata dia tidak pergi, bunuhlah. Karena itu adalah ular, mungkin ular biasa. Kalau toh itu jin, maka dibunuh pun tidak apa-apa. Kalau jin menampakkan diri dalam bentuk makhluk yang terlihat, maka dia memiliki sifat-sifat seperti makhluk itu. Kalau dalam bentuk orang, ya seperti orang, bisa ditangkap, diikat, dipukul, bahkan dibunuh. Kalau dalam bentuk ular, ya gitu. Bisa dibunuh, bisa. Dia bisa mematuk, membelit, bisa. Seperti ular aja. Bisa dilukai, bisa. Dibunuh, bisa. Makanya karena jin itu, kalau menjelma menjadi makhluk yang terlihat, beresiko ditangkap, diikat, bahkan dibunuh atau disakiti. Jin tidak sembarangan menjelma. Jarang kan ada jin nggak belegedeg. Karena beresiko tuh. Kalau orang biasa begitu menampakkan diri, ini lari, jicir. Kalau orang biasa, coba kalau tentara, disingsinan ku jin, ku jurik, meren tadi tembak. Atau dipukul karena mental mereka sudah terlatih gitu. Ada di doktrin, jangankan tentara, perguruan bela diri tertentu mendoktrin di saat takut menyerang gitu. Dan ada naluri di saat ditakut-takuti langsung mukul, ada kan? Secara naluriah refleks begitu. Akhirnya dia bisa terkena madarat. Maka tidak sembarangan menjelma, ya. Jadi ya, jin bisa menjelma menjadi orang biasa yang tidak menakutkan. Bisa menjadi makhluk yang menakutkan. Bisa menjadi binatang. Allah memberi kemampuan kepada jin untuk itu. Apakah para malaikat juga sudah suka menjelma? Iya, suka. Malaikat Jibril jadi orang. Tapi malaikat tidak pernah menjelma menjadi binatang. Selalu menjadi orang, dan orangnya selalu laki-laki. Baik ke seorang nabi ataupun orang biasa. Termasuk yang didatanginya wanita seperti Maryam. Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk seorang laki-laki yang tegak. Tidak berupa wanita, tidak. Sampai Maryam takut kemudian berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata Jibril memberitahukan, aku utusan Allah. Jadi malaikat suka menjelma tapi selalu menjadi orang dan laki-laki. Tidak pernah menjadi wanita atau binatang. Tak ada satupun
ayat atau hadis yang meriwayatkan bahwa malaikat menjelma menjadi binatang atau berwujud binatang tidak ada. Kalau jin ada banyak. Kalau malaikat tidak. Makanya pernah suatu saat ketika di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah itu kan banyak burung-burung. Burung merpati banyak. Tapi selain itu burung apa? Kapinis apa? Burung walet atau apa? Burung-burung lain banyak berterbangan. Mungkin ribuan gitu ya. Ada suatu saat jamaah yang berkata ke saya, Pak Ustadz, saya yakin ini burung gak sembarang burung ini. Ini malaikat yang menjaga. Mungkin burung ababil. Kata dia, tong sotoy Pak. Ini burung biasa. Bukan jelmaan malaikat. Kalau toh nanti Ka'bah ada yang mau menghancurkan, Allah mengirim pasukan yang Allah kehendaki dengan cara yang dikehendaki, itu bukan dalam bentuk burung seperti ini. Ini burung biasa. Karena nggak pernah ada riwayat malaikat menjelma menjadi binatang termasuk menjadi burung. Ada satu-satunya hadis yang menjelaskan malaikat ada yang berupa binatang. Yaitu ketika hari kiamat arsy Allah digotong oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Jadi pada waktu kiamat goncang malaikat arsy Allah digotong oleh 8 malaikat. Itu ketika kiamat. Adapun sekarang berapa malaikat yang menggotong arsy? Tidak ada keterangan yang sahih. Ayat atau hadis. Cuma ada hadis dari Abdullah bin Samit. Dia menyatakan bahwa arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat. 1 berupa orang, 1 berupa sapi jantan yang besar, 1 berupa singa, 1 berupa burung raja wali yang besar. 4 bentuk malaikat yang memikul arsy sekarang. Abdullah bin Samit membuat syair begitu, oleh Nabi didengar, lalu Nabi mengatakan sadaqa Ibnu Samit. Benarlah Ibnu Samit ini. Nah, itu ada riwayat, tapi riwayatnya dhaif. Sedangkan riwayat yang dhaif tidak bisa dipakai hujah untuk menetapkan perkara gaib. Dan ini perkara gaib ya. Jadi walhasil jin bisa menjelma menjadi binatang, bisa menjelma menjadi orang. Tapi ketika menjelma dia memiliki sifat-sifat makhluk jelmaannya. Bisa dilukai, bisa ditangkap, bisa dibunuh. Makanya tak sembarangan menjelma ya. Adapun malaikat hanya menjadi orang dan laki-laki. Tidak pernah menjadi wanita dan tidak pernah menjadi binatang. Wallahu a'lam. Ibu-ibu dipengker ayah. Mangga, pasian mic nah ibu-ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tadi mendoakan orang yang telah meninggal. Kalau kita sedih doakan. Tapi sekarang misalkan ada seseorang yang masih hidup, kita sedih melihatnya. Dia itu misalkan akhlaknya kurang baik, terus ya kita mendoakan, ya Allah, berikan dia akhlak yang baik, ampuni dosa-dosanya, terus kembalikan hatinya kepada jalan yang diridhoi. Tapi belum kelihatan gitu, meskipun sudah lama. Terus apakah doa kita kurang ikhlas atau memang orangnya belum dikasih hidayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, barakallahu fiik. Kalau tadi mengingat orang yang sudah mati yang buat kita sedih dilarang. Sekarang
Kalau kita sedih melihat orang yang masih hidup, mungkin karena keadaannya sakit-sakitan, pikawatirin, atau yang ekonominya murat-marit, pikawatirin kita nggak bisa bantu, atau musibah agama, lalai sholat, lalai ngaji, terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Sedih? Iya sedih, harus sedih. Karena musibah agama, musibah yang lebih besar daripada musibah dunia. Kalau sakit, kemiskinan, kefakiran, kecelakaan, itu musibah dunia. Kalau musibah agama, tidak sholat, tidak melakukan ibadah, kerjaannya dosa, mabok, judi, maling, dan seterusnya, itu lebih besar daripada musibah dunia. Karena musibah dunia hanya sampai di dunia dan menguntungkan, yaitu mengurangi dosa. Tapi kalau musibah agama, dosa nambah gitu ya. Bahayanya di akhirat nanti, abadi. Kalau kita melihat orang terkena musibah dunia sedih, melihat orang terkena musibah akhirat harus lebih sedih. Lalu kita ngageing, mengingatkan, menasihati, mendoakan. Tapi kekeh, ya. Jadi kewajiban kita hanya mengingatkan, hanya mendoakan. Apakah orang itu berubah atau tidak, Allah yang menentukan. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan. Tang borok itu, jangankan begitu. Umpamanya kita punya anak atau anak orang lain, bodoh, malas gitu ya. Nah, kita sudah mendidik, mensupport. Tapi pas ulangan tehnya tetap aja salah menjawab. Guru akan tetap memberikan nilai buruk. Kita hanya berusaha membimbing, mendoakan, mensupport. Tapi penilaian terhadap hasil ulangan dia tergantung guru. Guru nggak mungkin ngasih nilai 10 kalau ulangannya salah. Tidak layak ini dikasih 10. Begitu juga apalagi orangnya, umpamanya kita doakan, kita nasihati. Apa diberi hidayah enggak oleh Allah? Allah lebih bijak, lebih tahu siapa yang pantas diberi hidayah, siapa yang tidak. Orang ini enggak layak dikasih hidayah, enggak akan dikasih hidayah. Walaupun kita mendoakannya. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW mendoakan Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang tokoh kafir Quraisy lainnya agar diberi hidayah. Bahkan Abu Thalib, paman yang sangat dicintai dan tidak jahat, baik, didoakan hidayah, nggak bisa. Allah nggak ngasih hidayah. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah cintai, yang Allah kehendaki. Jadi Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang tidak. Kewajiban kita hanya mendakwahi, mendoakan. Sudah. Adapun dia dapat hidayah atau tidaknya, Allah yang lebih tahu ya. Wallahu a'lam. Terakhir Muzayyin, enggak? Pertanyaan dari Pak Eka di Sukabumi, Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz dan kru Tarbiyah Sunnah selalu ada dalam penjagaan Allah. Amin. Amin. Izin bertanya, ada 2 sahabat santri setiap mau tidur berdoa menjelang tidur dan membaca ayat-ayat Al-Quran diwakili oleh salah satu santri, sedangkan yang satu ikut mendengarkan. Apakah itu boleh dilakukan sebagaimana pahala yang mendengar baca Al-Quran sama dengan pahala yang membacanya? Karena bacaan yang membaca doa lebih fasih daripada yang mendengarnya. Mohon penjelasannya. Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Berdoa
berjamaah dipimpin oleh seseorang pada asalnya dibolehkan asal tidak rutin menjadi ritual khusus. Kalau kita ada perapat pertemuan sekali-sekali, tidak pasti berapa kali sekali, diakhiri dengan doa berjamaah, dipimpin oleh imam yang lebih fasih, diaminkan oleh semua yang hadir, boleh. Tapi kalau itu pertemuan rutin seminggu sekali, seperti pengajian umpamanya, setiap akhir atau awal diakhiri dengan doa bersama dipimpin oleh imam, maka tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Kalau doa penutup majelis ya masing-masing, tidak dipimpin oleh seorang, diaminkan oleh semua. Kalau rutin. Tapi kalau sekali-sekali silakan boleh dipimpin oleh seorang, imam diaminkan oleh yang lain. Nah, kalau tidur itu pasti rutinnya. Tiap malam pasti kita tidur. Maka jangan diseremonialkan. Dengan cara, ayo sebelum tidur bangun dulu atau ngagoler. Dengar nih, saya mau doa kemudian aminkan oleh semua. Enggak. Pertama, itu tidak diajarkan, tidak dianjurkan oleh Nabi kita SAW dan para sahabat, juga oleh para ulama. Kedua, ini kedua nih. Bahwa zikir, doa, atau membaca ayat itu tidak selalu dalam bentuk permintaan. Kadang hanya zikir, seperti mau tidur membaca zikir, bukan doa. Dan itu masing-masing orang. Zikir itu amalan lisan, bukan amalan telinga atau hati. Amalan telinga mendengarkan, amalan hati hanya menghayati, bukan itu. Tapi amalan lisan zikir itu harus ada gerakan lisan dari orang yang bersangkutan. Jadi bacalah doa tersebut oleh masing-masing. Masing-masing orang membaca zikir tersebut. Ya, karena sekali lagi zikir adalah amalan lisan. Jadi kalau orang hanya mendengar orang membacakan zikir lalu dihayati, didengar, tapi lisan dia tidak bergerak, maka itu bukanlah amalan lisan. Jadi zikir amalan lisan tapi harus dihayati dengan hati. Walaupun tidak terdengar di telinga kita. Kalau kita berzikir basir, ngaharewas, tidak terdengar kan di telinga, nggak masalah. Yang penting ada gerakan lisan, ada penghayatan hati ya. Cukup ya sampai di sini, setelah kita jumpa lagi Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.